Ya, halo semuanya, gue Fatan Audi, sutradara dari video angkatan Pespotra 64, dan kebetulan juga satu angkatannya juga sih. Ya, jadi intinya gue mau breakdown doang tentang apa aja yang ada di video angkatan ini, kayak dari prosesnya dan tujuan gue dan lain-lain. Let's go. Oke, kita bahas dulu. Pertama, Act 1, Act 2, Act 3 itu nggak pernah terencanakan di skrip. Itu improvisasi. Jadi ada yang pernah bilang film itu dibuat 2 kali, yaitu yang pertama pada saat itu proses skrip dan syuting, yang kedua adalah pas editing. Ini kalau nggak ada Act 1, Act 2, Act 3, ceritanya akan terasa kemana-mana. Jadi gue selamatin dengan kita ngebagi jadi 3 act. Setiap act itu punya tujuannya masing-masing. Dan act pertama ini membahas tentang little moment, kayak ada apa aja sih di semasa SMA itu, hal kecil yang bisa diperhatiin, yang akan kita tinggalkan juga gitu. By the way, ini lagunya judulnya itu The Smoke dari The Smile. The Smile itu sebenarnya kayak band pecahannya Radiohead gitu loh. Jadi di situ kalau nggak salah ada Tom York sama Johnny Greenwood. Udah berdua doang. Oke, ini kamera turun nggak sembarang untuk nge-shoot sepatu doang, tapi nah di sini. Set. Nah, tujuannya adalah untuk itu, karena kita lihat di sini nih ya. Wait. Ya, kaca di sebelah sini itu dia tertutup, dan kita saat kameranya ke bawah itu ada kru-kru film yang lainnya. Dia ngebuka kacanya selebar mungkin supaya kamera bisa masuk. Karena kan kamera pakai stabilizer juga ya, jadi dia tuh kayak gede gitu meganginnya, mesti terbuka lebar gitu kacanya. Dan yep, itu harusnya nggak transisi, itu harusnya sekali take. Cuman kita ada masalah ternyata ketika masuk ke dalam ruangan jadi gelap banget. Jadi kita harus ngubah ISO-nya tiba-tiba. Akhirnya kita pakai transisi aja untuk nyambungin 2 shot ini. Ini shot pertama ke shot kedua. Ya, sebenarnya masih kerasa transisinya, tapi I think it's smooth enough lah. Ya, itu kalian tadi yang mendengar perubahan transisi dari sound ya. Jadi itu soundnya disebut dengan diegetic sound. Diegetic sound itu, diegetic bukan ya? Diegetic sound itu apa? Pokoknya adalah musik yang dapat didengar sama karakter utamanya sendiri gitu. Jadi emang termasuk ke dalam ceritanya. Jadi kalau di film itu ada diegetic sound sama non diegetic sound. Oke, ini penting banget. Jadi gue ngedirect si Faisha ini untuk nengok ke kiri supaya kamera bisa termotivasi ikutan nengok ke kiri doang. Karena gue nggak suka kalau kamera tuh tiba-tiba gerak sendiri tanpa ada alasan atau motivasi yang jelas. Jadi gue gunakan semacam tengokan kecil aja, itu udah ngebantu banget. Oke, kita mulai masuk ke musiknya yang mellow. Harusnya di sini nggak ada musik. Harusnya di sini itu pure suasana kelas itu kayak gimana. Sebenarnya Act 1 sama Act 3 mungkin nanti ya. Itu tuh banyak yang nggak terlalu gue perhatikan, gue serahkan kepada vendor. Dan ternyata vendor itu stylenya dia lebih ke videografi banget. It's not a bad thing, ini cuman sesuatu yang awalnya nggak gue rencanakan aja. Sedangkan yang gue mau itu sebenarnya lebih ke film. Yang setiap shotnya itu lebih ke untuk ceritanya, bukan untuk apa yang dilihat gitu loh. Dan akhirnya nggak apa-apa, Act 1, Act 3 gue lepas, tapi Act 2 gue cukup strict. Gue minta one shot, nanti kita nonton Act 2. Woi, hari ini jam kos. Iya, guru-guru pada rapat sampai balik sekolah. Ya, dari ini kita lihat kecepatan normal ya. Terus ketika ada suara wop, like sedikit whoosh gitu, langsung berubah ke slow mo, itu ngasih impact aja sih sebenarnya ke dalam videonya. Jadi kayak ya. I like that a lot. Iyalah, gue suka orang kayak gitu.
ini adalah salah satu shot yang menurut gue bagus banget. Maksud gue mungkin ditambahkan slow motionnya halus kali ya, jadi kayak sinematik banget sebenarnya. Video ini tuh bukan gue yang nulis tuh si Jidan. Gue cuma bertugas untuk ngedirect aja, jadi ngarahin kayak kamera bakal ada di mana, terus blocking para pemainnya akan ada di mana. Pokoknya gue tugasnya cuma nyampein visi, menyempurnakan visi penulis aja. Di act 2 baru itu full kontrol ada di gue semua. Oke, sebelum kita lanjut nonton musikalnya, gue cuma mau ngebahas satu teknik aja, yaitu aspek ratio. Kita lihat di sini. Yang dari sinematik menjadi lebih luas, lebih fun. Nggak sinematik, tapi menurut gue ini cocok dengan musikal yang kayak dunianya itu nggak perlu yang keren, tapi yang penting menarik. Ini tuh ngebantu banget, apalagi ini dibantu dengan kameranya yang mundur. Ya, jadi kameranya dolly out. Gue suka banget itu transisi dari cewek ke cowoknya, unexpected. Gue mencoba menggerakkan emosi penonton menggunakan gerakan aktor-aktornya. Jadi di sini kita lihat dia itu diam, dia stay still, kameranya yang gerak, dia cuma dansa-dansa kecil aja. Dan ini datang sambil a bit jumping gitu, langsung nge-elevate scene-nya gitu loh. Yap, hand movement-nya si Kafka yang kesini itu ngemotivasi juga kamera untuk nengok ke arah kiri. Oke. Satu hal yang paling gue suka, ini beneran yang paling menurut gue kayak titik tertingginya, yang paling gue suka dari filmmaking, itu adalah kolaborasi. Kayak dulu gue pernah bikin film The Past from the Future, itu gue berkolaborasi dengan cosplayer, martial arts juga, satu Muay Thai, satu silat, untuk ngekoreografiin scene berantemnya. RUP, Ruang Untuk Perubahan, itu gue berkolaborasi sama anak-anak yang bisa ngelukis, dengan anak-anak teater, anak-anak musik di film Tak Lagi Berlari. Kolaborasi itu benar-benar kunci untuk melewati batas menurut gue. Kita bisa melakukan apapun itu kalau kita berkolaborasi, ngelakuinnya bareng-bareng. Seriusan, kalau kalian ikutin filmmaking itu, menang sendiri tuh nggak seru. Karena cuma kalian doang yang tahu struggle-nya kayak gimana. Tapi kalau misalkan kalian bareng-bareng itu, yang tahu struggle itu bareng-bareng, jadi kita bisa euforianya tuh bareng-bareng gitu loh. Dan di sini kita, gue berkolaborasi dengan ada beberapa penyanyi, beberapa kelas, terus juga ada dancer-dancernya. Dancer itu ada 3 orang, dan mereka semuanya, mau dancer, mau singer, mau semuanya lah pokoknya, itu sangat-sangat berbakat. Dan gue bener-bener kayak huge thanks untuk mereka semua. Ya di sini kerasa banget, banyak banget yang kepotong mukanya karena satu hal sebenarnya, pemilihan lensa. Gue sebenarnya sempet udah briefing sama yang megang kamera itu untuk ngambil lensa tuh yang 15 mm kalau ada, supaya pandangannya itu luas, kita bisa nangkap semuanya. Tapi sayangnya pas hari H nggak kebawa, jadinya kita mau nggak mau kalau nggak salah pakai lensa 24 mm deh di sini. Jadi rada ngezoom gitu loh. Ya, oke. This is literally the best shot I've ever done in my entire life. Gue nggak tahu kenapa. I mean, kita punya di sini ada leading line. Gue juga ngerti kenapa ini bisa bagus banget menurut gue ya. Mungkin karena cahayanya juga terang, terus aktor utamanya dan ekstrasnya juga menjiwai. Jadi kerasa kayak ini udah mulai makin seru banget shotnya. Ini juga nih, untung si siapa nih namanya? Caca. Dia datang sambil lompat, itu pemanis banget buat shot ini. Coba kalian bayangin kalau dia nggak akan lompat. Kayak cuman masuk biasa aja. Ya kenapa dia dikejar-kejar, sebenarnya ini tujuannya untuk nganterin kamera keluar lagi sih. Seperti yang gue bilang, gue nggak suka kalau kamera nggak ada motivasinya untuk berpindah-pindah. Oke, itu harusnya ada transisi.
Tapi jadi shot sebelumnya itu vendornya tiba-tiba belok, terus lanjut, terus oh ternyata oke juga nih kalau lanjut nih. Cuma nggak bisa karena di ujung bakal ada Faisal lagi dan Faisal belum standby waktu itu. Jadi kita ngambil shot baru lagi. Jadi tuh shot panjang ini selama 3 menit ini kalau nggak salah kita ngulang 5 atau 6 kali gitu. Dan itu bener-bener capek banget. Makanya kalau beberapa kali ngeliat di kelas gue tuh 12-8 itu mukanya udah rada-rada asem. Ya ini dua orang ini masuk supaya kita bisa ngeliat ke jendela. Lihat nih. Belok ke kiri, terus kamera lanjut. (12:1) dan 12:2 itu, wah gue seneng banget shotnya juga karena bajunya bener-bener warna-warni banget. Lihat nih orang. Literally tuh semua warna kayak ada di baju dia deh. Ya, dari warna yang warna-warni kita langsung dikasih satu orang yang jaketnya itu warna gelap sendiri. Jadi kita gampang banget nangkep si Faisha di sini. Ini visual distraction dari yang warna-warni tiba-tiba ada yang gelap sendiri. Justru ngebantu kita untuk fokus kemana gitu. Kita semua bangga dengan shot ini pasti ya, terutama transisinya. Di sini transisi itu match cut berarti ya. Kita tapi nge-match movement karakter utamanya. Lihat nih. Ya, kita nge-match movementnya. Dan ini sebenarnya si Faisha ini nggak ada latihan yang banyak untuk ngepasin waktunya. Tapi untungnya dia apa ya? Karena mungkin dia anak musik juga kali ya. Jadi peka terhadap beat dan aba-abanya gitu loh. Padahal di sini aba-abanya termasuk sulit loh. Oke, ya kan? Juga untuk orang yang nggak terbiasa dengan musik mungkin rada susah ya. Sebelum kita lanjut, tadi adalah sebuah L-cut disebutnya. Jadi ketika audio dari shot selanjutnya masuk ke dalam shot sebelumnya, dan itu ngebuat transisinya terasa lebih smooth nih kalau kalian perhatiin. Tuh audionya masuk duluan, baru kita kesini. Ya, ini mungkin kalian juga udah tahu pasti shotnya ada di rumah gua. Gue suka banget shot ini gara-gara dua lighting doang. Ya, jadi ini adalah jokes. Gue ingat banget waktu itu kita bener-bener udahlah have fun aja untuk shot ini. Yang pertama, ini ada studi di Binus University. Coba kalian bayangin Binus University tapi di Jalan Ahmad Yani nomor 22 Karawang. Nah ini tahun 2029 tanggal 13 Februari. 13 Februari itu apa? Itu ulang tahunnya Semansa. Easter egg. Ya, itu adalah aslinya nggak begini. Gue mesti ngedit. Tadi gue sempet pikiran, oh apa gue pakai AI ya buat masukin gambar ininya. Tapi no, kita harus be real terus. Sejelek apapun karya original lo, pasti akan lebih bagus. Nilainya lebih besar dibandingkan AI. Ini bagus banget sih. Ya, jadi vendornya itu kalau masalah beginian dia masternya. Gue akuin shotnya bagus-bagus semua di sini. Ini padahal nggak gue kontrol sama sekali. Gue cuma minta kalau bisa di shoot semuanya. Udah, that's all. Oh my god, look at that! Beautiful! Ya, jadi ini adalah sedikit teknik sebenarnya dalam filmmaking. Kalau kalian mau menunjukkan sesuatu yang besar, di awal-awal tuh kayak ada shot panjang dulu. Ini shotnya panjang nih, ini kan nge-fade nih ya. Nah, shot ini tuh panjang, hitungannya. Nih. Habis itu kita masuk, ini kan yang tenang gitu ya. Habis itu kita masuk ke yang lightingnya ajeb-ajeb lah, terus rusuh lah. Jadinya impact-nya kerasa. Tuh.
Oh my god, I love this shot man, karena lightnya ajep-ajepnya merah gitu, jadi keren banget. Ya, close up kayak gini tuh penting karena kita dari tadi ngambil wide terus, nggak bener-bener nggak terasa intimate gitu. Kita cuma ngerasain rame-ramenya, tapi ini kan juga momen dengan diri sendiri juga kan. Pas si doing blow kiss gitu, gua pasin beatnya dengan apa namanya, dengan musiknya biar lebih keren aja. Tuh kan, jadi kerasanya keren. Ini bagus banget, gue suka banget transisi dari cepetnya shot terus langsung ke slow mo, bang, itu impactnya besar sekali. Sebenarnya kalau udah video-video kayak gini tuh, yang ini kan video udah gak punya arah ya, kita cuma pengen nunjukin doang waktu dokumentasi pas penyiraman. Intinya seberapa banyak kalian bisa ngasih impact yang luar biasa. Kalau flat semua akan jadi boring, dan akhirnya gue memainkan banyak kayak teknik yang silence before the storm dan lain-lain gitu loh. Ini nih. Ya, jadi jujur awalnya gue kesel banget dengan orang yang ada di depan si Naira. Jadi ketika kepala yang mulut tuh kayak, aduh kenapa sih harus ngalangin? Terus gue akhirnya muter otak, oh yaudah gue jadiin transisi aja deh. Kebetulan gue banyak shot yang hampir pure white gitu. Jadi gue langsung, cuman pakai fade aja sebenarnya gampang. Cuman impactnya juga jadi gede, jadi menarik banget videonya. Ya, jadi itu dia sedikit breakdown dari video angkatan, dan itu aja sih sebenarnya yang mau gue sampaikan. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton. Kalau misalkan menurut kalian ini adalah konten yang menarik, mungkin gue bisa melakukan konten ini ke beberapa karya-karya gue sebelumnya atau karya gue di kedepannya. Kalian bisa komen aja. Terima kasih sudah menonton. Gue nggak punya outro, jadi bye-bye.